Welcome to our channel. Secara umum, ada 4 syarat yang mesti dipenuhi untuk disebut negara. Pertama, adanya penduduk. Kedua, memiliki wilayah, kemudian punya pemerintahan yang berdaulat dan berkuasa. Serta terakhir, dapat menjalin hubungan internasional. Akan tetapi, apa jadinya bila faktanya ada negara di dunia yang tidak memenuhi syarat terpenting dari sebuah negara, terutama wilayah? Barangkali sulit membayangkan ya, mengingat tanpa wilayah yang sah dan jelas, sulit rasanya sebuah negara bisa berdiri. Memiliki wilayah saja seringkali tidak cukup untuk diakui sebagai negara. Ambil contoh Transnistria, Kosovo, bahkan Palestina. Nah, terlepas dari itu, faktanya ada satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki tanah, tapi tetap mendapat pengakuan dari PBB. Bahkan negara ini telah menjalin hubungan diplomatik dengan setidaknya ratusan negara di dunia. Kalian tidak percaya? Kalau begitu simaklah ulasan berikut ini. Berawal dari rumah sakit. Semua negara tentu memiliki wilayah sehingga bisa dikenali dan didiami warganya. Namun hal itu tidak berlaku bagi negara satu ini. Namanya pun cukup unik dan terdengar tidak biasa, yakni Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta, atau biasa disebut Sovereign Military Order of Malta. Jangan salah sangka, ini bukan negara Republik Malta. Johnny Blair dalam tulisannya yang dimuat The Culture Trip mengemukakan negara ini sangat jarang diketahui halayak, kendati telah diakui oleh PBB dan mengantongi hubungan diplomatik dengan 107 negara. Diketahui PBB mengakui setidaknya 193 negara di dunia, di mana 3 diantaranya berstatus pengamat, yaitu Palestina dan Vatikan. Namun faktanya entitas ketiga yang kurang dikenal yang juga berstatus pengamat di PBB adalah Sovereign Military Order of Malta. Lalu mengapa ia tidak memiliki wilayah atau tanah? Dalam buku World Orders of Knighthood and Merit tahun 2006 yang dieditori Guy Steyr-Sainty menjelaskan, negara ini berawal dari kelahiran Knights Hospitaller sekitar tahun 1048. Pedagang dari Republik Laut Amalfi kuno memeroleh otorisasi dari Khalifah Mesir untuk membangun gereja, biara dan rumah sakit di Yerusalem untuk merawat peziarah dari agama atau ras apapun. Ordo Saint Yohanes dari Yerusalem, komunitas monastik yang mengelola rumah sakit bagi para peziarah di Tanah Suci, menjadi mandiri di bawah bimbingan pendirinya Beato Gerard. Dengan bula kepausan Pai Postulatio Voluntatis tertanggal 15 Februari 1113, Paus Pascal II menyetujui pendirian rumah sakit dan menempatkannya di bawah perlindungan tahta suci, memberikannya hak untuk secara bebas memilih atasannya tanpa campur tangan dari otoritas sekuler atau keagamaan lainnya. Berdasarkan bula kepausan, rumah sakit menjadi perintah yang dibebaskan dari kendali gereja lokal. Semua satria itu religius, terikat oleh 3 kaul monastik, yakni kemiskinan, kesucian, dan kepatuhan. Pemerintah dan atribut kenegaraan. Sulit menyebut kalau Sovereign Military Order of Malta ini merupakan sebuah negara. Meski begitu, faktanya ordo satria tertua di dunia yang masih ada ini adalah entitas politik yang memiliki berbagai hal yang mendukungnya untuk disebut negara. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Italia, memiliki mata uang bernama Scudo Malta. Kendati disebut tidak memiliki tanah yang jelas dalam sejarahnya yang panjang, Sovereign Military Order of Malta sebenarnya telah memiliki tanah serta tinggal di sejumlah wilayah, termasuk Israel modern, Siprus, Yunani, Italia, dan Malta. Sekarang ini, ordo militer berdaulat Malta terus hidup dengan pemerintahan undang-undang, paspor, plat mobil, bahkan penduduknya sendiri. Mereka juga memiliki gereja di kediaman mereka di Pulau Malta dengan bendera dan lambangnya sendiri. Bendera yang menyerupai bendera Denmark ini berkibar dari sejumlah tempat di seluruh dunia, kebanyakan di Pulau Malta dan di Italia di kantor pusatnya. Bendera resminya adalah salib putih dengan latar belakang merah. Hampir sama dengan Vatikan, pemerintahannya adalah monarki elektif, namun bedanya diperintah oleh seorang pangeran dan grandmaster. Dengan kata lain, populasi resminya hanyalah terdiri 2 orang. Namun dari catatan yang ada,
Negara ini memiliki sekitar 13.000 anggota dan 80.000 relawan yang tersebar di berbagai negara. Salah satu satria Ordo saat ini ialah penduduk bagian atas benteng San Angelo di Republik Malta. Anggota negara ini juga rutin mengadakan parade dan acara di seluruh dunia, termasuk di Omagh, Irlandia Utara untuk Hari St. Patrick. Status, fokus, dan lokus. Seperti diketahui, peran Orde Modern sebagian besar terfokus pada penyediaan bantuan kemanusiaan dan membantu hubungan internasional. Untuk itulah, Sovereign Military Order of Malta telah memiliki status pengamat tetap di Majelis Umum PBB sejak tahun 1994. Selain itu, negara ini telah mempekerjakan sekitar 52.000 dokter, perawat, pembantu, dan para medis yang dibantu sekitar 95 ribuan sukarelawan di lebih dari 120 negara. Mereka bertugas membantu anak-anak, tunawisma, cacat, lansia, dan orang sakit parah, pengungsi, serta penderita kusta di seluruh dunia tanpa membedakan etnis dan agama. Dalam dokumentasi bertajuk Malteser International for a Life in Health and Dignity, dijelaskan melalui korps bantuannya di seluruh dunia, Ordo membantu para korban bencana alam, epidemi, dan juga korban perang. Sebelumnya disebutkan kalau negara ini menjalin hubungan diplomatik dengan 107 negara. Namun dalam laman resminya, Sovereign Military Order of Malta telah mempertahankan hubungan dengan 112 negara, mengadakan serangkaian perjanjian, mengeluarkan paspor, koin, dan perangkonya sendiri. Dua gedung kantor pusatnya berada di Roma, Italia, yang menyerupai kedutaan dan mempertahankan kedutaan di negara lain. Menarik sekali negara ini. Bisa dikunjungi di beberapa tempat. Sebagai negara tanpa tanah, Sovereign Military Order of Malta bisa disambangi di berbagai tempat berbeda. Tempat-tempat inilah yang secara resmi dimiliki oleh negara tersebut. Yang pertama adalah Palazzo Malta di Roma, Italia. Bangunan ini merupakan markas terpenting dari negara tersebut dengan bendera yang berkibar di luar gedung. Dengan demikian, untuk semua maksud dan tujuan, tempat ini sering disebut ibu kota Ordo Militer Berdaulat Malta. Selain itu, masih di Italia, tempat selanjutnya adalah Villa Malta. Bangunan ini sendiri merupakan rumah bagi biarawan agung Ordo Militer. Kendati berada dalam perbatasan Italia, Villa Malta dan Palazzo Malta memiliki status ekstrateritorial atau wilayah suatu negara yang berada di luar yang berdasarkan hukum internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara. Italia sendiri merupakan satu dari 112 negara yang mengakui Sovereign Military Order of Malta sebagai negara. Villa Malta juga berisi kedutaan Sovereign Military Order of Malta untuk Italia. Selanjutnya ada Benteng San Angelo yang berada di Malta. Benteng ini jadi wilayah negara yang paling besar. Menariknya, bagian atasnya disewakan pada negara ini dengan masa sewa 99 tahun. Bagaimana? Unik kan Sovereign Military Order of Malta ini?